Nah, selanjutnya tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ternyata tumbuhan juga melakukan perkembangbiakan ya. Contohnya perkembangbiakannya ada yang melalui tunas. Apa sih tumbuhan yang melalui perkembangbiakannya itu dengan tunas? Yang pertama ada cocor bebek. Cocor bebek dia tumbuh atau berasal tidak dari biji-bijian, dia melalui tunas. Kalau kita lihat cocor bebek di pinggir-pinggir daunnya itu ada seperti benjolan-benjolan apa ya di ujungnya. Nah, ini itu yang merupakan cikal bakal yang akan menjadi tunas dan akan menghasilkan cocor bebek berikutnya. Selanjutnya ada pohon pisang. Sama pohon pisang juga dia berkembang biak melalui tunas, tidak melalui biji. Selanjutnya ada pohon bambu. Pohon bambu juga dia melalui tunas. Selanjutnya ada yang melalui perkembangbiakan dengan biji. Kalian pernah makan buah-buahan yang ada bijinya? Nah, jika ada buah-buahan yang memiliki biji, biasanya biji itu cikal bakal yang akan bisa menghasilkan tumbuhan berikutnya. Nah, kita lihat kalau biji itu kita belah, di dalamnya itu ada seperti ini, pusar biji seperti ada di tengah-tengahnya. Jika dibuka itu ada bagian tali pusar, inti biji dan kulit biji yang menutupi bijinya. Kulit biji ini ada di luar biji. Nah, apa sih tumbuhan yang melalui perkembangbiakan dengan biji? Ternyata Bapak punya contohnya nih, semangka. Terus selanjutnya ada anggur, ada alpukat, ada apel. Nah, buah-buahan ini jika bijinya itu dilempar atau disemai, nanti dia akan menghasilkan pohon berikutnya. Kalau kalian makan semangka, bijinya dibuang di mana saja. Kalau kebetulan bijinya udah tua, dia bisa menjadi pohon semangka berikutnya. Begitu juga anggur, alpukat, dan apel. Nah, yang selanjutnya ada perkembangbiakan dengan umbi. Apa saja yang dengan umbi ya yang berkembangbiaknya? Ternyata di sini Bapak punya contoh singkong nih. Singkong, ada yang suka makan singkong. Singkong berkembang biaknya melalui umbi nih. Di sini ada bawang merah, ada wortel, ada bakung. Singkong biasanya ditanamnya itu bisa juga batangnya, kalau kita tancapkan batang di tanah, dia akan tumbuh menjadi singkong berikutnya. Terus selanjutnya, nah perkembangbiakan buatan selain dengan alami, kalian bisa mengembangbiakan tanaman atau pohon dengan cara perkembangbiakan buatan. Bapak ambil salah satu contoh dengan mencangkok. Cara mencangkok seperti apa? Yang pertama, kita cari dahannya dulu yang akan kita cangkok. Terus yang kedua, kita kupas dahan yang akan kita cangkok. Setelah dikupas, akan terlihat seperti gambar seperti ini nih. Batang yang udah dikupas, kalian tutup dengan tanah yang subur, lalu diikat menggunakan kapas kelapa atau bisa plastik dengan kuat. Lalu kalian tiap hari harus disiram batang ini sekitar 1-2 bulan, nanti akan tumbuh akar. Jika sudah tumbuh akar, kalian bisa memotong batang yang menempel pada pohon itu untuk dipotong dan ditanam secara terpisah. Demikian untuk cara pembuatan tanaman dengan perkembangbiakan dengan cara mencangkok. Nah, yang terakhir ada bunga nasional. Ternyata bunga nasional Indonesia mempunyai ciri khas loh, bunga yang ada di Indonesia. Yang pertama terkenal dengan bunga rafflesia atau bunga bangkai. Yang kedua ada bunga anggrek. Yang ketiga melati putih. Ini ketiga tanaman ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Ini tanaman yang menjadi karakteristik bangsa. Tanaman bunga ini sama berkembang biak, tetapi dia melalui bunga ini seperti sini nih, Bapak contohkan di tweet. Dalam bunga ada benang sari dan putik. Jika benang sari ini terbawa angin, maka benang sari yang ada di sini bisa menghasilkan tumbuhan berikutnya. Jadi bunga juga sama berkembang biak, dia melalui bunga berkembang biaknya. Nah, untuk pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan dicukupkan sampai di sini ya. Tak lupa Bapak ingatkan lagi, selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.